Sunda mah dangukeun atanapi dengikan ataupun dengarkan. Ketika kita berbicara tentang imanensi, hanya kepercayaan belaka, banyak contoh-contoh yang menyebabkan keimanan itu sendiri juga hilang karena terbentur keadaan dibatasi dengan keilmuan itu, logika itu sendiri, akhirnya keimanan itu bisa hilang. Satu hadis yang bunyinya ketika Ramadan tiba dibukakanlah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Kan pintu surga teh terbuka, terus pintu neraka tertutup seperti itu. Jantan jika muslim adalah subjek dan pintu surga atau neraka adalah objek, maka pintu yang terbuka ataupun tertutup tidak akan berfaedah tanpa kedatangan subjek. Mungkin memang terbuka, tapi orang bisa masuk karena hanya bisa orang bisa masuk karena punya tiket. Nah seperti itulah. Mungkin beragama itu harus ada motivasi ini jelas di hadis ayat, di Al-Quran ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para wargi sadaya, alhamdulillah ini mungkin menjadi satu acara munggaran bagi kami di channel YouTube Bandungan, yang dimana channel ini sebetulnya didedikasikan oleh Kang Haddad gitu, untuk menjadikan siar agama. Tetapi untuk lebih jelas memahami apa visi dan misi daripada channel Bandungan ini, mungkin kita coba persilahkan kepada Kang Haddad untuk memberikan sedikit pandangan ya mengenai apa itu channel Bandungan. Silakan. Alhamdulillah, hatur nuhun ka sana Kang Romdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandungan mun ceuk orang Sunda mah dangukeun atanapi dengikan ataupun dengarkan. Karena insya Allah kenapa ini kita kasih nama Bandungan yang mempunyai makna barokah dunia akhirat babarengan. Nah insya Allah mungkin dari sebuah arti juga semoga kita bisa pahami kenapa diadakannya podcast Bandungan ini. Semoga wabil khusus untuk kita semuanya, tim Bandungan dan umumnya untuk sahabat-sahabat channel Bandungan bisa bermanfaat, dan insya Allah yang akan kita kedepankan dalam segi apapun itu yang terpenting manfaat untuk diri pribadi dan orang lain khususnya. Makanya alhamdulillah Kang Romdan, di kesempatan ini kita kedatangan tamu narasumber yang sangat luar biasa. Saya menyebutnya istilah gini lah, kiai-kiai yang turun gunung. Kiai-kiai yang turun gunung, mungkin beliau-beliau itu oleh kita jarang terlihat di sosial media, jarang terlihat. Tapi saya mengakui dengan keilmuan beliau-beliau semua, bahkan beliau-beliau semua itu adalah salah satu guru ataupun kakak kelas saya ketika di Pondok Pesantren Nahjus Salam Panyaungan Cileunyi Wetan. Nah, yang sebelah kanan saya beliau adalah Abuya Deni Hidayatul Mustafid atau Kang Ubed. Nah, iya di pondok kan nama lakopnya. Nah, kalau pengarsa itu dari Garut. Nah, ini ada Kang Firman ya, alhamdulillah sudah bisa datang juga ke studio hatur nuhun Bandungan. Nah, Kang Haddad, dalam kesempatan pertama ini terima kasih sudah memberikan apa itu maksud dan visi misi dari channel Bandungan ini. Semoga memang membawa manfaat. Amin. Yang kita doakan tadi. Nah, pada kesempatan ini sebenarnya Bandungan ini ingin mencoba ngaguar, katanya cek istilah Sundana, ngaguar
materi-materi anu berkaitan dengan sisi-sisi keagamaan, kebudayaan, pendidikan dan sebagainya, dimana misalnya santri sudah selayaknya misalnya terlibat berkontribusi positif dalam hal pemikiran maupun pembangunan begitu ya. Nah, namun pada kesempatan pertama ini karena kita berada pada momentum bulan puasa ya, bulan suci Ramadan ini, kita memiliki satu tema nih Kang Hadan. Nah, ini temanya ini sebetulnya ringan-ringan berat begitu, tetapi saya yakin insya Allah dengan hadirnya para narasumber di sini kita bisa sama-sama sasieureun sabeuneureun neangan mulungan ilmu gitu nya. Nah, ya tema pada kali ini tuh yaitu faedah puasa, dalil keyakinan dan dalil logika gitu ya. Nah, ini menarik. Jadi mungkin banyak sekali penceramah-penceramah ya yang menguatkan, mungkin tujuannya memang untuk menguatkan keimanan, dorongan seseorang agar seseorang lebih memiliki hasrat ataupun dorongan untuk melakukan ibadah puasa begitu. Tetapi kadangkala beberapa mungkin menyampaikannya hanya dari sisi faedah begitu ya, faedah. Nah, tetapi kadang-kadang bunyi daripada hadis sendiri yang misalnya mengatakan tentang keutamaan faedah-faedah puasa ini kadang-kadang terasa terdengar seperti apa ya, apakah misalnya mungkin hiperbola ataupun juga mungkin sepertinya hadis ini tidak bisa ditangkap secara langsung Kang Hadan. Tetapi mungkin harus melewati sedikit penjabaran dari penafsiran daripada hadis tersebut. Nah, mungkin itu. Nah, saya mungkin ingin ke Kang Firman terlebih dahulu ya, Kang Firman. Nah, bagaimana sebetulnya Kang Firman kita dalam hal menanggapi faedah-faedah hadis-hadis puasa. Memang hadis ini katakan kadang-kadang keyakinan ini tidak memerlukan sebuah logika ya. Kita hanya meyakininya saja, kita menjalankan, sudah jelas puasa ini wajib. Tapi kadang-kadang karena adanya hadis-hadis tersebut misalnya kita menjadi sedikit bertanya-tanya apa maksudnya. Bagaimana menurut Kang Firman tanggapan tina sisi iya gitu? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya pribadi, untuk hubungan antara sebuah pengertian tentang sebuah hadis atau apapun teks agama itu tidak bisa dilepaskan bagaikan mata pisau. Yang sebelahnya adalah keimanan, yang sebelahnya adalah logika atau pemahaman kita. Sebab ketika kita berbicara tentang imanensi, hanya kepercayaan belaka, banyak contoh-contoh yang menyebabkan keimanan itu sendiri juga hilang. Karena terbentur keadaan, dibatasi dengan keilmuan itu, logika itu sendiri, akhirnya keimanan itu bisa hilang. Kalau dikasih contoh kan ketika kita katakanlah lagi belajar di kampung itu, belajar bahwasannya teks agama atau doktrin agama itu kalau kita tidak begini gitu, itu akan begitu. Ternyata ketika dia sudah loncat dari kampung, misalnya dari tempat pengajian, menghadapi kenyataan, apa yang disampaikan kiai itu atau guru itu kadang tidak tersedia di pemahaman dia di lingkungan barunya. Jadi dia tidak bisa, ya, seolah-olah kehilangan langkah dan itulah yang terjadi. Nah, makanya di samping keimanan itu tetap kita harus juga menggunakan logika kita, akal kita, pengetahuan kita, kan, dan disitulah iman itu akan tumbuh subur. Ketika iman itu hanya bertolak, hanya taklid atau hanya ikut-ikutan, dia akan kehilangan makna dari keimanan itu sendiri. Nah,
Baik, terima kasih Kang Firman untuk prolog dari Kang Firman. Nah, kemudian tadi saya mendengar misalnya dari Kang Firman bahwa ada hadis ataupun misalnya perintah puasa yang menyatakan bla 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 bla. Nah, sekarang mungkin saya ingin ke Kang Denny ya, dalam kita misalnya contoh satu ambil hadis yang real begitu, dan Ada salah satu hadis. ada salah satu hadis yang bunyinya ketika Ramadan tiba dibukakanlah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Nah, ini seiring tadi ya, bahwa jangan sampai misalnya puasa ini hanya menunggu azan maghrib gitu kan. Jadi kadang-kadang tadi puasa tanpa sebuah keyakinan atau misalnya pendalaman tentang suatu faedah dari puasa ini, kadang-kadang orang yang melakukan puasa tetapi hanya menunggu azan maghrib agar misalnya bisa kembali makan dan minum secara normal. Bagaimana Kang Denny misalnya melihat salah satu hadis tersebut tadi? Oh enak maksudnya. Enggak. Jadi mungkin pertanyaan nanti jika nama seperti kan. So, Kan pintu surga teh terbuka, terus pintu neraka tertutup seperti itu. Jantan jika Muslim adalah subjek dan pintu surga atau neraka adalah objek, maka pintu yang terbuka ataupun tertutup tidak akan berfaedah tanpa kedatangan subjek. Kemarin teh ayahnya di Jakarta 4 pintu stadion terbuka untuk para bobotoh. Mungkin memang terbuka, tapi orang bisa masuk hanya bisa orang bisa masuk hanya punya tiket. Nah seperti itulah. Mungkin beragama itu harus ada motivasi ya jelas di hadis ayat, di Al-Quran ayat, ketika seseorang taat, ketika seseorang berkhidmat ayat pahala gitu. Nah pahala itu kudu jadi motivasi, tapi mau seiring ngelamun tema di konteks sosialnya terjadi minangkan lah bahasa orang itu terjadi minangkan. Makanya ketika pintu-pintu terbuka bisa diartikan bahwa peluang-peluang untuk kita selamat sebenarnya mah terbuka gitu. Cuman cara orang berjalan kan di dunia seperti kumaha ya tahu gitu. Tak pandang iya nama gitu. Jadi lain berarti orang meyakini lah ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa surga atas aya bentuk, neraka atas aya bentuk, bahkan eta Kanjeng Nabi dina Isra Mi'raj oke melalui dimensi eta kan, dimensi neraka katingali, dimensi surga katingali gitu. Nah ini berarti ayeuna seseorang pintu terbuka welcome tetap harus meraih tiket-tiket tersebut gitu. Nah ayeuna lamun dibandingin karena ritual ibadah puasa orang, apakah hanya sebatas nungguan maghrib, apakah hanya sebatas nahan jeung lapar tanpa aya efek-efek sosial, nya eta mah mau dapat tiket eta mah gitu mah gitu. mau dapat tiket VIP Nah, misalnya. mau dapat tiket mungkin terbuka tapi mau masuk kan itu. Terbuka kan. Mau mungkin masuk itu aya dapat tiket mah tetep ieu tiket anu perlu dipegang. Nya urang mah tiket bahasana naon lah ridho Allah nah gitu. Nah ridho Allah ieu teh. Allah jeung rahmatna. Pada rahmat Allah. Nah, sementara seperti itu Bang. Oke. Ini menanggapan boleh. Menurut tadi dari analogikan yang berbicara tentang tiket deal, katanya orang coba sambungkan antara tiket yang mungkin pemahaman anu banyak baris dilebihkan tadi. Enak orang ada masalah contoh ya. Ketika kerjaan di Kobong, mereka katalah ayahnya, jadi biasanya mah tidur nekut kuat 3 hari.
Nah, Hidayah itu lah. Baiklah, mudah-mudahan jadi pahala. Amin Allahumma amin. Nyanyi damang itu Mang Dadi. Aduh bener jadi emot kan. 3 hari dia tidur, dia bangun, sadar tak kita tidur 3 hari. Malah ya dongeng deh, orang sebut deh, ngaran deh hijidenya, ya mah langsung bukan cek dongeng, langsung ngalaman pribadi. Pernah suatu kali pas maghrib, brek ngaji, minum kopi sama luhur ini, iya, nago kopi, ngargot sargot, cari teh, maghrib aja, terus dambal di kang dinding, gitu, nyat, berem, gitu, terus abdi teh besok nak dengan waktu yang hampir sama masih nago kopi, terus aja nalilir, jam seberapa ya? Jam 7 kurang seperempat kemarin mah ditaruh teh 6:30. Nah cenah sarete asal lila cenah geus sapoe deui. Walaupun teh 15 menit ya gitunya, baru ke 15 menit padahal 1 hari. Jadi pemahamannya kayak jadi sesuatu itu adalah apa yang ada di kesadaran kita. Sesuatu itu tergambar apa yang ada di kesadaran kita. Lamun orang anggap iya poe Rebo, itu adalah hari Rabu. Jadi bullshit ketika misalkan lamun mengatakan tadi neraka tertutup, surga terbuka itu untuk semua orang itu bullshit. Tapi hanya bagi mereka yang bisa menghadirkan ruh Ramadan, itulah pintu neraka tertutup, itulah pintu surga tertutup. Terbuka gitu. Ya. Jadi ketika kita kesadaran itu yang kita pandang yang kita ashabul kahfi 200 tahun dia tidak tahu kan kesadaran seperti apa. Jadi kesadaran itu, jadi hadis itu adalah, itu hadis kan di luar kita. Seperti kita melihat, taruhlah galon, itu kan ayah di dia. Lamun galon itu ayah di dia, di naretina mata kita itu kan bullshit. Ayahnya itu teh ayahnya di dia, itu heula ieu heula. Nah itu ya sebagai orang yang masih kena kurang belajar pasti itu heula. Tapi sebenarnya mah hakikatnya di dia heula. Kebenaran itu di dia heula. Kita tahu itu kebenaran ketika kita tahu yang ada di dalam itu kebenaran ketika kita melihat nyatanya. Di dia teh gede gak tahu akal. Kesadaran. Kesadaran itu bisa dibuka. Kesadaran di dia dirangkul akilatus zakiyah. Akilatus zakiyah gitunya. Endingnya itu hati berbicara, itu kan banyak. Hati kan banyak itu gitunya di hati itu banyak. Jadi maksudnya hadis ini kalau bisa kita mencoba mengambil hikmahnya, jadi kita hadirkanlah Ramadan itu di dalam ruh kita, di dalam kesadaran kita. Nah, jika sudah hadir dalam kesadaran kita, nah, berarti pelan-pelan pintu neraka itu tutup. Karena apa? Karena ketika kita hadir Ramadan itu hadir di dalam diri kita, kita tidak akan lepas, tidak akan dan sebagainya. Apapun yang negatif mungkin tidak akan hadir di kita. Itu berarti kan menutup jalan kita. Jadi harus dihadirkan di diri kita ruh Ramadan itu, ruh yang disebutkan pintu tertutup. Karena Ramadan itu kan harus hadir di kita. Begitu akan ketika kita bahagia dengan datangnya Ramadan, artinya itu begitu dihadirkan suasana Ramadan itu di dalam ruh dan kesadaran kita. Barulah itu tertutup pintu neraka, terbuka pintu surga. Kalau tidak begitu, itulah yang dinamakan tadi kata Buya tiketnya itu. Baik, berarti mungkin tadi ya bahwa misalnya pintu terbuka untuk pintu surga dan juga pintu neraka tertutup ini dalam arti memang tadi ada kesadaran untuk memuliakan Ramadan, untuk menghadirkan Ramadan, menjalankan juga Ramadan semaksimal mungkin gitu ya dengan jadi itu artinya hadis itu bukan untuk semua orang. Tapi bagi mereka yang menghadirkan Ramadan itu di dalam ruh dan kesadarannya. Baik. Nah, itu tangan tuh intinya mah. Iya, yang bahagia dengan kehadiran Ramadan. Oke. Nah, tadi kita sudah mendengar ya penjelasan dari Kang Denny dan juga saya sebenarnya nggak enak bilang Kang Denny ini, biar kita langsung branding aja bagaimana kalau kita sebut Kang Ube gitu. Abah Ube, Abah Ube dan juga ini Bah Firman ya. Mantan ajengan. Mantan ajengan. Jadi Apaan ya Allah. Tadi di pertanyaan pertama memang bahwa pintu-pintu surga dan juga pintu-pintu neraka ini dibuka dan ditutupnya ini memang ketika misalnya
bisa kita menghadirkan Ramadan di dalam ruh kita ya, memuliakannya dan juga menjalankannya sebaik mungkin. Nah, kemudian masih di dalam hadis ini mungkin saya ingin kembali ke Kang Ube begitu ya. Sebenarnya di akhir dan setan pun dibelenggu gitu ya, dan setan pun dibelenggu. Dicarancang cenah. Nah, dicarancang cenah. Udah mulai setan cenah bulan Ramadan mah dan dibarengkeun. Nah, itu jadi pemahaman ketika orang-orang sebagian gaduh anggapan teh bahwa setan teh dibengket teh memang bener-bener jasana dibengket teu ngincar. Intina mah jadi mau aya setan da bulan puasa mah cenah. Da setan lagi dibengket Nah, itu pemahaman waktu kecil begitu ya, betul, ada ya. Dan sekarang juga tidak ada loh yang seperti itu. Masih banyak ya. Tapi masih banyak. Yang jadi pertanyaan adalah begini sepertinya, apa namanya, setan itu sebetulnya apakah pemantik hawa nafsu, ataukah hawa nafsu ini setan, ataukah entitas yang berbeda sebetulnya? Nah, ini yang menarik nih. Bagaimana agama misalnya melihat hal itu gitu. Silakan Kang Ube. Setan bahasa Arab. Nyebat setan atau molotov Dibalas. Setan bahasa Arab syatona, artinya membangkang, artinya setan membangkang. Sebagian ulama yang mengatakan bahwa setan itu berupa sifat. Sebagian dia yang menyebutkan setan itu memang hiji eksistensi ayah wujudna, ayah makhlukna, gitu, ayah wujudna. Gitu. Iya betul. Nah, tapi saya cenderung memilih bahwa amun wujudna disebut iblis. Nah, anak turunan setan berikut sifat-sifat karakter-karakter aya di turunan iblis eta setan. Pinju lagi. Nah, karakter eta bisa cicing di manusia, bisa cicing di jin gitu. Nah, jadi cenderung meningkatnya memilih bahwa setan eta karakter gitu. Seksanajan aya bentuk wujud setan eta gitu jadi turunan iblis teh gitu. Nah, terkait ayana setan dibelenggu, yang kembali tadi ke Abah Firman di Wanaraja nyebatkan bahwa orang anu berhasil atau nabi anu ningali pintu-pintu surga terbuka, anu ningali pintu-pintu neraka tertutup, ke pribadi menghadirkan ruh Ramadan eta. Nah, bisa jadi setan di dieu teh, anu dimaksud setan di dieu teh pribadi-pribadi katakanlah muslim anu tidak bisa menghadirkan ruh Ramadan eta. Saya lamun tema orang anu maksiat di bulan Ramadan berarti itu bisa menghadirkan ruh Ramadan. Kabelenggu mana itu bisa sebebas seperti di bulan Ramadan. Jadi itu bisa itu bisa ngajak batur hayu itu bisa bebas itu gitu. Bah, kapan ayeuna mah setan teh gak ada WhatsApp loh. Setan gak ada WhatsApp. Pas ayeuna mah contoh cia kamar kami aya WhatsApp. Bos, hayu urang ka Padang, eta pan buka WhatsAppnya setan. Ngungkeuleut kan gitu nah. Padang warung apa Padang warung. Padang warung. Jadi memang setan teh bisa ngajak ke warteg buka WhatsApp. Nah, berarti bisa seperti itu. Makanya setan teh bisa minal jinnati wan nas gitu, bahwa karakter-karakter setan itu unggul dipahami. Wujud setan dibelenggu seperti kumaha urang APL teh ngasosiasikan di rantai di naon gitu. Justru anu dimaksud setan-setan di dia teh karakter-karakter setan di bulan puasa mah teu bebas di luar bulan Ramadan gitu. Jadi anu tadina berenang urang punten-puntennya ketika urang sok naon namina teh nyakek botol terang-terangan anu wanian mah misal dina bulan puasa mah kan minimal aja kan ngarengkok menghargai lah kabelenggu roh Ramadan eta gitu. Jadi memang pancaran roh Ramadan teh teu keur anu ngaku wae, teu anu ngahadirkeun wae gitu. Perselian anu pasif oge gitu. Aya efekna gitu. Berdampak gitu. Makanya dibelenggu sehingga peluang untuk berbuat kebaikan semakin terbuka gitu nya mah gitu. Maksudnya berlipat-lipat si setan eta, si karakter setan eta itu sebebas di luar bulan Ramadan sehingga keur anu menghadirkan roh Ramadan
punya peluang hebat kelima berbagai kebaikan itu. Bahkan lamun tama orang setuju bahwa tidur eta bagian tina ibadah, ya kenapa tidak itu tidur. Kalau tidur oke hari keur menghindari hal-hal anu menjadikan orang membangkang kan jadi nilai gitu. Mungkin ditambahan ku Kang Firman. Ya, ya setuju dina para tadi termasuk di analogi anu ku Kang Haddad diuningakeun bahwasannya anu biasana terang-terangan hari biasa ngekek botol hari sasi Ramadan ya sedikit lah panginten anjeunna bisa Nggak isin nah, gitu ngerem gitu. Tapi anu tadi dibahas bahwasannya yang menghadirkan Ramadan itu kan itu mutlak terbuka. Tapi mukana eta teh bisa oge mawa batur. Kan gitu. Tapi tetap terbukanya bagi mereka yang menghadirkan Ramadan gitunya. Gitu tadi gitu. Jadi bisa ngajak artinya setidaknya berkurang nah tadi narek nyekek botol di tengah jalan jadi henteu paling henteu kan seperti itu. Tapi kembali tadi karena pertanyaan masalah bahwa setan itu terbelenggu, apakah setan itu ada wujudnya atau karakter? Kemudian Buya Abah Ube langkung kaos. Tapi Abi Mas sekali lagi memahami itu seperti tadi. Apa yang ada di sini dan di sana gitunya. Jadi mana yang dibelenggu itu ketika ruh Ramadan selalu hadir di kita, kesempatan kita untuk melihat yang di sana itu semakin kecil. Artinya ya tadi yang negatif. Yang negatif itu yang kita melihat kan gambaran negatif ketika di sini sudah bersih, gambaran negatif itu di sana akan jadi membatasi pandangan kesadaran dan ruhani kita terhadap hal-hal yang negatif. Artinya kecenderungan untuk melakukan hal-hal negatif itu terbelenggu karena kita sudah membentengi diri dengan menghadirkan Ramadan dalam ruh dan kesadaran kita. Jadi dengan sendirinya terbelenggu. Setan itu terbelenggu dalam pengertian terbelenggunya oleh apa? Kan harus jelas. Terbelenggunya oleh hadirnya ruh Ramadan. Sehingga saya mengatakan kecenderungan perbuatan negatif itu akan sendirinya mengecil dengan hadirnya Ramadan di ruh dan kesadaran kita. Ya, sebahagian pribadi anu menganggap bahwa ketika orang melakukan hal naon wae dina bulan puasa merasa henteu dicampuri ku setan gitu. Kan gitu kan persepsi nanti gitu. Sebab setan mesti terbelenggu cenah gitu. Jadi henteu bisa aya hak ngagoda ka urang. Tapi kan pertanyaannya apakah hawa nafsu ente maksudnya selalu orang sok ngambingkan gitu. Nah, ya seperti itu gitu. Jadi justru lain berarti si setan eta anu turun mengaruhi orang kan paling hebat justru diri orang anu paling mempengaruhi karena tingkah laku orang gitu. Diri orang makanya berangkat tadi itu ya di awal berangkat sama diri kurang di jero. Analogi sederhana makir ketika pernah berkecimpung di bidang pertanian, ketika orang sibuk mencari insektisida dan fungisida gitu dan dalam gabungan anak teh pestisida ya, jadi kata insek jeung fungi gitu. Orang berpendapat kudu obat teh ieu, kudu racun teh ieu. Padahal yang paling hebat adalah apa? Kasihlah dia pupuk yang benar dan baik. Ketika tumbuhan itu mendapatkan sesuatu yang layak dan yang benar, itu peluang penyakit itu kecil. Jadi intinya setan itu anggaplah makhluk imajiner yang tidak perlu kita risaukan. Yang harus kita risaukan itu diri kita. Meskipun itu ada, kalau kita sudah sehat ya nggak problem. Ya sebenarnya mana sih mikiran setan nggak mungkin. Gitu. Ya pikiran orang baik gitu. Pikiran orang baik. Berarti sebetulnya tadi sebetulnya ada satu pertanyaan dari saya ini yang satu hal mungkin belum terlewatkan atau tidak terjawab ya. Sebetulnya kalau misalnya tadi setan pun misalnya ada yang mengatakan bahwa itu adalah entitas makhluk begitu ya. Nah, jika misalnya ini agak aneh nih pertanyaan ini. Kalau misalnya tidak ada setan, apakah hawa nafsu kita juga akan mengarah terhadap keburukan? Misalnya hawa nafsu yang ada di diri pribadi-pribadi begitu. Sedangkan hawa nafsu itu di dalam puasa tidak hilang begitu. Keinginan kita untuk maksiat, misalnya keinginan kita untuk apa?
minimal keinginan itu memang masih ada begitu. Nah, semacam itu bagaimana menanggapinya? Hawa nafsu nggak aja disimpan di manusia gitu. Hawa nafsu perlu gitu. Bahkan jika hawa nafsu ditiadakan di manusia, orang mau ayah jihad atau mau ayah nanti semacam perlawanan itu, semacam perlawanan. Jadi lain berarti ngalengitkan hawa nafsu, tapi kumaha ngendalikan hawa nafsu. Kumaha cara orang ngadahar es buah teng lohor dipindahkan karena ngeunahna ngadahar es buah karena maghrib, itu ya sederhana nama gitu. Jadi hawa nafsu itu ditempatkan di tempat anu memang dititah ku Allah gitu. Lain berarti ayeuna naon hawa nafsu dileungitkeun ataupun hawa nafsu dileungitkeun mah urang semua buat kewajiban puasa. Justru ayeuna kewajiban puasa teh kumaha cara urang berprestasi ngendalikeun hawa nafsu eta. Baik. Ya, mungkin sedikit dipahami juga ya oleh audien. Ini memang temanya cukup menarik nih Pak Kang Ustadz gitu ya. Bapak-bapak Nah, orang kene. Saya terlalu formal sepertinya ya. Ayo kopi, cenah kopi. Ya Allah, ampun kopi. Kopi man. Topik sudah berat ini, sudah apa namanya? Karena pencernaan aja nih. Dua entitas imajiner semua ini, gitu kan, kita membahas hawa nafsu. Jadi intinya mah tong loba suudon ka baturnya. Jadi kieu berenang lama urang angkat-angkatan di jalan bilih ningal siapapun itulah orang yang berpakaian rapi, tapi kan kadang di zaman sekarang itu di bulan Ramadan orang banyak yang berani duhon atau laki nyesep terang-terangan. Justru urang teh tong suudon jual nyarekan da bisi anjeunna meureun teu gaduh naon akalnya bisi nu gelo gitu. Anu gelo mah teu wajib puasa apa itu? Ya. Kalau meureun nu gelo temen-temen batak teu puasa teh gitu soalnya. Tapi aneh namanya rarapi nu gelo teh. Puasa teh kewajiban yang nu gaduh akal nu taklif teh namanya nu balik. Nah kemudian mungkin kita lanjut lagi ya. Tadi kita alhamdulillah sudah sedikit ngaguar, bahas gitu ya, bahkan dengan bahasa yang paling mudah saya sebenarnya menganalogikan terhadap hal yang paling mudah bisa dipahami dan bisa dicerna mudah-mudahan oleh Amin. Nah kemudian mungkin kita lanjut ya. Kang Haddad, mungkin Kang Haddad mau membacakan hadisnya untuk hadis yang kedua yang kita coba akan bahas. Langsung terjemahnya aja ya. Ya, langsung terjemahnya saja. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Kupingkeun, Mang Iqbal, Mang Sandi, Wihandai. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih mudah menjaga kemaluan. Tanda kutip. Barang siapa yang belum mampu menikah, maka berpuasalah. Sesungguhnya puasa itu adalah penekanan syahwat. Jadi padanya mungkin kayak gini, pangarsa akan pangarsa abah sing saha jalmi anu teu acan tiasa rumah tangga intinya anu nikah. Jadi kan nikah itu salah satu untuk menundukkan atau napis supaya orang sadar karena penyaluran syahwat orang teh terarahkan lah. Nah, lamun seandainya orang teu acan tiasa nikah bae, duka jomblo anu kuat, duka jodona anu tos nganturkeun urangnya di Raul Mahfudna. Ya jangan. Tak boleh ikan jomblo. Nah, jadi nah, ku puasa we cenah eta tiasa menundukkan syahwat. Nyata salah sawios dina hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Jadi mungkin kita akan ke Mbah Firman ya. Jadi Mbah Firman, ini mungkin puasa di sini bukan hanya puasa Ramadan ya. Alhamdulillah. Tapi juga mungkin Masya Allah. Nah, jadi Kang Firman mungkin puasa di sini. Ya, orang ngelici kan lapun dan dua we kopi teh urang meuntih Ya, betul, rumah. Kalau nyuguhan tamu tamu we bungkul. Kan orang mah bagian orang-orang yang memuliakan tamu mudah-mudahan. Tapi orang kayak ngesaan. Kang Firman, jadi di sini sebenarnya tidak ada
ada katanya tuh berpuasa lah, mungkin saja bukan puasa Ramadan di sini ya, tapi juga mungkin bisa juga puasa sunat atau puasa dengan puasa maksud Daud gitu ya. Nah, di sini ketika misalnya ada penahanan lapar begitu ya, haus, lapar dengan berpuasa, itu katanya bisa menentukan syahwat. Nah, tetapi ada kontradiksi sebetulnya. Ketika orang sebenarnya ketika lapar sebenarnya lebih dekat terhadap kejahatan gitu. Nah, sebenarnya apa konsep lapar puasa mungkin ya dengan konsep lapar pada kenyataannya memang kondisi misalnya paceklik gitu ya. Nah, itu apa yang membedakan misalnya kalau dari segi pemahaman Kang Firman? Ya, Saya ingat tuh, iya lah, ngajawab teh. Oke lah. Karena lah, masa nikmat suasana malam. Nah, hapunten saya ya. Dah hapunten panginten tuh karena sana si embebna nih jadi rompok tapi teh. Gitu ribu menghiji teh. Doa we. Amin. Kembali ke Kang Firman ya. pertanyaan tadi pengintennya dalam dibahas mah dari namanya ke puasa sebenarnya ada lain bahasa Sunda, lain bahasa Indonesia itu ya mah bahasa tina upapasa atau pasa naon nah gininya aku pasa gitu. Jadi sebenarnya mah kita teh terlalu mindsetna dina puasa teh sigana teh pan upapasa atau pasa eta teh manana teh menyiksa diri, tapi dalam pengertian nanti untuk tujuan positif. Tak orang mau lah sampai kata terjebak pemaknaan eta teh yang dimaksud puasa teh hanya menahan lapar dan haus. Tadi fenomena nu aya memang eta tadi alaman pisan. Pernah suatu ketika pengen menuju PKL ya di daerah di Leuweung ya di kehutanan Ya sekali ya nyebut Leuweung. ya di Leuweung gitu. Maksudnya pada saat itu teh makan jadwal makan teh dikasih teh 2 kali sehari diantiran ojek. Pagi makan, nah, siang teh sore makan teh. Tapi pada saat itu teh terselohor teh hujan terus sampai hampir maghrib. Tah dalam posisi eta sekitar 4:30 mie nu tersedia cuma okat anu PKR 13. Nah kita dah zaman baheula gitu nya licik begitu dipasak mie teh itu atah heula hiji nu dipasak gasokeun tah kanu ada 2 kelompok nu hiji juga plan hiji ke rumah ome ieu non lampu teh zaman patroma habis teh mendukung patroma kanu gapleh ngamuk eta temen dekat sampai sona nah eta kan lapar jadi lamun orang berpikir bahwa puasa itu menahan lapar dan haus sangat sesat. Intinya adalah menahan tidak naon biasana orang full kan tadi kembali oga aya karena hawa nafsu di dirinya itu sebenarnya kan dia juga meminta islah, meminta kebaikan, tapi meureun parsial sifatna. Aya kebaikan tangkur, aya kebaikan beteung, ada kebaikan tapi ketika kita ngamini kebaikan mana yang paling pokok, di sana nilai puasa itu kebaikan yang paling pokok. Jadi tadi disebutkan bahwasannya puasa itu bisa mencegah salah satunya syahwat. Itu kan dalam pengertian kita makan sudah bisa ditahan, minum sudah bisa ditahan. Itu progres, itu baru langkah awal. Langkah selanjutnya kita bisa menahan segala pun. Itu teh, kenapa kita bisa menahan segala apapun? Cacak nu bungklek, cacak nu kitu ge geus katahan komo anu sifatna imajinasi. Kahayang nu bersifatna imajinasi, pasti orang bisa menahan. Nu bungklek wae geus katahan. Komo nu sifatna imajinasi, kahayang dan pikiran-pikiran kotor berarti kan katahan. Termasuk syahwat itu sendiri. Jadi katahan. Kan orang berlatih. Tapi bukan berarti sekali puasa langsung beres tangkur begitu cicing, tapi kan harus berlatih gitu ya. Kan berlatih menahan hatta keinginan duniawi pun suatu saat kan orang bisa mengendalikannya gitu. Jadi intinya menahan diri. Berarti kita belajar menahan diri. Pak Ustad di sana kos Kang Ustad Hadad hayang kawin deui sigana mun hayang reda bisa puasanya. Bisa puasa. Nah, eta. Terus ayeuna naon
Menarik ya. Berarti kita tadi terminologinya mengambil dari kata puasa atau kata-kata yang sudah lazim di kita ya. Tanam di benak banyak orang. Padahal dalam bahasa Arabnya itu sendiri adalah saum ya. Siam, Nah, saum. saum. Nah, kalau misalnya dari segi bahasa Arabnya itu sendiri, misalnya ke Mbak Ube, apa sebenarnya terminologi daripada siam atau saum itu sendiri? Nah, ya menarik, berarti harus kena di sisi terminologi. Kanjeng Nabi cerdas, cerdas. Untuk mengatakan kelaparan menahan syahwat, tetapi lapar menahan syahwat kan gitu. Lapar menahan bisa mengendalikan syahwat. Untuk menyatakan kelaparan makan mengendalikan syahwat. Puasa anu dikenal ke umat Islam eta hiji perilaku ibadah anu memang aya aturanana syarat jeung rukunna. Urang apa disebut puasa teh teu mimpi pajar nepikeun ka surupan serengenge. Apa serengenge? Kuaci. Di baheula di paokan apa? Jadi Yana jelas nama lain berarti orang nanti sesuatu yang mengendalikan syahwat lain menahan kelaparan, tetapi menahan lapar. Lain menahan kelaparan, menahan lapar. Justru tak anu jadi perjudian teh di saat menahan kelaparan. Biasanya orang dina enjoy time kan ribut gitu setengah genap. Tadi dinya kumaha cara mengendalikan anak gitu. Mata kalau ada pertanyaan seperti ya Ethiopia kelaparan gitu, terus menjadikan konflik sosial berkepanjangan gitu kan itu mah lain puasa tuh. Eta mah kelaparan eta mah gitu. Ya dimaksud puasa mah kumaha cara urang ngalatih diri, terus anu caroskeun kumaha firman tadi. Eta cara urang bisa teu ngalatih diri keur ngalatih ngendalikeun hawa nafsu eta gitu. Terus di luar eta oke kan tentu nafsu-nafsu anu ngabrung di urang namun secara paningali tarekat mah justru memang kebanyakan berangkat tina makanan gitu. Berangkat tina makanan tenggorokan nafsu bahwa penyakit medis oke kan lolobana yang namanya tina kadaharan gitu. Ya ending dohir di nya tina kadaharan gitu. Jadi kira hal sederhana bae makanan orang bisa ngendalikeun atuh merenam syahwat oke bakal bisa ngendalikeun. Belajar tina hal kecil ngendalikeun sangu kayak kadituna bisa mengendalikan syahwat gitu. Berarti lamun misalnya aya nu korupsi dina bulan puasa, berarti gitu nya can bisa ngendalikeun. bisa ngendalikeun. Bahkan dina ritual ibadah korupsina kan itu mah. Justru ibadah-ibadah anu kurang dilakukan lamun teu ngajadikeun kesalehan sosial eta hiji ibadah anu yakin moal menang tiket. Kumaha sakali deui abdi eta pas eta pas kerada kesembur ku hasil rokok teh tidak. Kumaha eta? Iya mun ayeuna ibadah nu dilakukan ku urang baik puasa, salat dan sebagainya lah gitu nu jadi dogma-dogma agama anu bahkan non urang ge kadang teu ngarti gitu kumaha lakukeun teh gitu mudah-mudah pahala we misalnya gitu. Tah ulah jauh teh kana pahala prestasi ke urang mah lamun perilaku ibadah orang tengah jadikan kesalehan sosial, maka eta geus lasut, geus bangkrut lah gitu. Ruginya rugi gitu. Pasti rugi gitu. Ketika sholat henteu tanha anil fahsya wal munkar teu minang ka sholatna gitu. Ketika puasa tengah jadikeun heman ka batur, eta puasana egois gitu. Eta puasana egois gitu. Bahkan kan aya hadis atadruna manil muflisnya gitu. Dilihatkan ku Abu Hurairah atadruna manil muflis. Arapal teh euy saha jelema nu bangkrut. Ngawalan sahabat qalu al muflisu fina man la dirhamalah wala mata. Ari anu dimaksud bangkrut ku abdi mah cik para sahabat jelema nu geus beak hartana geus teu boga pisan duit eta bangkrut. Nah, cek Kanjeng Nabi lain nu kitu bangkrut mah gitu. Ya, tapi anu bangkrut teh ketika seseorang terus ngajalankeun ritual-ritual ibadah sorangan itu puasa, salat itu tapi teu bisa ngajadikeun ibadah eta ngajadikeun kesalehan sosial
maka barang terus kayak gitu. Jadi saya teh jeung Allah we hungkul, teh jeung papada manusia paling dan kirang patos saya. Ya contohnya orang ibadah puasa halus lah untuk Beres. motor gitu sebulan gitu. Tapi ngomongin terus, korupsi terus, kekacauan terus, pada akhirnya kayak di akhirat kan ditagih gitu. Karena orang siap ya buka tiket, eta gitunya tiket tadi. Mana ada ke mana? Ka surga ya tiketnya buka kurang. Kurang juga ada di doa anu ka surga, ya buktina ya gitu. Ada yang lima tiket katanya nyopot hiji ketika berjalan kan aya tetangga orang mang kan ada kuan ulah ka ini naon amang besar ke bulan puasa kami kan mesti ngomong kan gitu abi teu ngeunah si jelema eta dikeun tiket hiji dikeun urang tiket ka manehna ladang puasa eta bikeun ka manehanana kan gitu beres mungkin teh kan meureun henteu saurang eta teh loba tuh tatanya tah tiket urang Di demo teh saya bala merenya minta pertanggungjawaban. dibikunan ka anu marentah dan dirugi ketika orang habis tiket aya kene nu minta terus aku aya nu ka sindre ku urang enan ku urang mang abdi baheula di sindre ku amang rek dibayar ku tiket urang teh boga pada akhirna mah dosa manehna dibawa ku urang nah eta terjadi eta terjadi tiket Anu akhirna amal hadena seep, amal gorengna nambahan. gitu eta teh aya Eta teh punten cacak-cacak jalmi anu tukang ibadah komodi urang murenya. ada gitu Ya, Cuman eta kalau nginget-nginget teh aya nu perlu digarisbawahi tadi teh ku abdi mah nu paham teh ya bahwasannya ibadah kita itu harus menelurkan kesalehan sosial. Eta penting digarisbawahi karena kieu perjalanan Kanjeng Nabi gitunya dina bahasa Quran wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asaya kasaka rabbuka maqama mahmuda ieu teh kan di samping memang mama muda di samping menurut pandangan Allah, tapi eta kan menurut pandangan makhluk. Itu artinya itu teh kan Kanjeng Nabi lah orang yang paling yang paling jelas contoh kesalehan sosialna dalam pengertian ya kan ketika ayeuna kebanyakan orang menceritakan memframe manusia itu kesalehan anu sifatna individu. Kesalehan individu anu pun mengikat kana dirina tanpa mereka selalu bilang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sedangkan makna di dinya ge dikerdilkeun. Lupa karena makna bahwa ini jailun fil ardi khalifah. Proses wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal adalah proses liya'budun. Mahdoh ke Allah. Tapi ketika ini jailun pada akhirnya ending nama tetap ini jailun fil ardi khalifah. Ketika khalifah harus memberikan maslahat. Tergantung dengan kapasitasnya. Lamun seorang RT berarti kumaha sa RT bisa orang jadi khalifah teh menghadirkan kemaslahatan bupati, presiden dan selanjutnya. Jadi kesalehan sosial ieu teh salah satu target dina orang saum ieu. Gitu. Jadi tatak saum teh kudu aya paling teu jakan. Betul. Apalagi ke depanna gitu nya. Infak sedekah dan sebagainya. Ya tadi teh berdasarkan kapasitas mastatotum, tungtung nawa tetap mastatotum. Tapi tetap ketika orang ukur menghadirkan kesolehan pribadi individu itu seperti tangkal tanpa buah. Itu hanya untuk dirinya sendiri, tapi ketika sudah mencapai komo tadi nanya lamun tema bahasa teu paksa nih ya teu tanha nih paksa wal mungkar mah komo malah ke dirina ge lasut kan. Nah, kesalahan sosial itu kudu nuturkeun kultur nu aya di eta lingkungan. Tetap bahasana ge ini itu khalifah, itu jailun amiron, itu jadi imaman, tapi khalifah. Lamun imam sudah diharap, lamun amir nanti tunjuk unggul, tapi lamun khalifah, sepadan yang kata kholaf, itu kan berarti berbaur. Jadi ulah kayak orang menjadi ustaz anu pang nah di negara itu tuturkan kultur setempat gitu kebaikan terjadi di lingkungan eta nah harus seperti tong memaksakan itu di khalifah teh hayu babarengan gitu. Jadi dinya terjadilah lamun kubabarengan terjadi kesalehan sosial anu tadi gitu. Dalam ayeuna tutunjuk kungkul mau jadi kesalehan itu eta mah jadi omongan jadi tuna itu katolehan Nah, tapi ini menarik nih Kang Hadan. Jadi sebetulnya ketika misalnya ibadah harus termanifestasikan menjadi sebuah kebaikan sosial,
Ini sebenarnya justifikasi, mudah-mudahan doa sebetulnya dan juga pendorong untuk channel Bandungan. Bandungan. Jadi mudah-mudahan saja teman-teman yang ada di Bandungan sini semua juga ini menjadi usaha kita memanifestasikan puasa kita Dan- menjadi dakwah begitu ya, atau juga berbagi pengetahuan. Dan ini maaf, Bandungan juga nanti ke depannya mungkin karena ini kan kita awalan, nah, tidak anda inti nama Kapayun memang ada salah satu rencana hoyong ngamajengkeun UMKM masyarakat muslim wal muslimat. Amin. Jadi ketika anu gaduh icalan kecilnya tapi naon tiasa mungkin di iklankan lah di dia. Dan itu insya Allah free, tidak akan nampi bayaran seperti lah. Jika iya, ini kan di furnitur Arya Bima, ya teh. Ini free loh ini, alhamdulillah. Gitu dan Kai besar pom. Jati, ini semuanya Jati khusus. Nah itu juga sama dari Arya Bima Furnitur. Nah seperti itulah, jadi kita hoyong ngamajengkeun anu ican-ican kalacen gitulah. Ya. PMKM ya. UMKM. Ya. Nah ini tadi yang jadi menarik adalah ya mudah-mudahan menjadi doa bahwa Bandungan ini menjadi channel untuk kesalahan sosial tadi, karena saya kayaknya nggak sanksi gitu karena ibadah dan dua narasumber itu bahkan di majelis taklimnya sendiri juga Al-Ghaibiyah. Apa itu sudah cukup banyak pengikutnya. Masya Allah. Nah tetapi Tapi kantos jika kanu anjana, ya Allah tajamaahna dugikeun ka pokokna mah abdi sumping. daun awi pirit. Sana jamaahna ti pertama parkir mobil di kabupaten teh ni panahan teh canggul sasalaman teh. Saking ku subhanallah. Manawi kayak orang ka Wanaraja gitu. Nah insya Allah gitu. Saurna anjeun nu ngageugeul Telaga Bodas. Wanaraja. Mangga. Nah, udah dulu Mbak. Gitu Pak Ginten dina kesempatan pertama ieu ka para wargi sadayana mudah-mudahan saalit ageng Pak Ginten tiasa aya nu kapulungan. Amin, Ya. Allahumma amin. Mudah-mudahan mah ya ka pribadi-pribadi orang menguatkan lagi apa sebenarnya esensi puasa begitu. Nah, karena jika puasa tadi tanpa esensi atau menghadirkan ruh puasa itu terhadap diri kita sendiri, maka yang akan kita dapat hanyalah rasa menahan lapar dan haus, dan mungkin saja capek. Dan orang-orang yang tidak berpuasa, mungkin yang belum mampu berpuasa karena mungkin kesulitan menghadirkan esensi tadi gitu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sedikit pengingat bagi kita khususnya yang saat ini di depan. Mudah-mudahan umumnya pada teman-teman semua balad Bandungan atau apa ini? Balad Bandungan Persib. foto Bandungan ya. Bandung. Nanti kita cari ya tema atau namanya. Nanti pokoknya yang ada punya ide bisa ditulis di kolom komentar lah. Komentar ya. Namanya apa? Apa misalnya sahabat Bandungan ini. Mudah-mudahan kita bisa rutin memberikan titik kebaikan Amin Allah. yang bisa kita lakukan. Mungkin untuk sesi atau episode Munggaran ini kami tutup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.